Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudusnya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Let's worship Jesus! Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Woo! Yeah, yeah. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Come on church. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Da 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 da
Dan bersama-sama katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Wawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Wawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Wawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Kirabataka syalabalabalabalabala. Kami masih ada tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami masih ada tetap menikmati hadirat-Mu. Kami percaya hadirat-Mu sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Tak ada yang bisa kami balas Tuhan, selain menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, menaikkan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau baik Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, Buat kasih setiamu
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Buat kasih setiamu Tuhan, buat pernyataan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, Yesus Tuhan. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Mari kita agungkan namanya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Engkau yang kami agungkan Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami berada di penghujung tahun Tuhan Yesus. Kalau kami berada pada saat ini Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan Yesus, itu semua bukan karena kekuatan dan gagah kami. Kami tahu Tuhan, ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, Kau ajarkan kami Tuhan untuk bersyukur Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan kuasa-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Kau buka hati pikiran setiap jemaat Tuhan untuk bisa menerima dan mengerti akan firman-Mu. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan. Kau layakkan hamba-Mu Tuhan dalam membawakan firman ini Tuhan Yesus. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Tahun yang cukup berat. Tahun yang penuh dengan pencobaan dan goncangan. Tapi puji Tuhan, kalau kita masih bisa mendengarkan firman pada malam hari ini, pada hari ini itu semua karena kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka dari Mazmur 90 ayat 12 dan 17. Ayat 12 sampai dengan 17. Saya ulangi, Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan 17. Mari kita membaca sama-sama. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan 17. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita berada pada hari ini dalam kondisi sehat, keluarga kita lengkap, semuanya berjalan baik, ya, di tengah-tengah kondisi yang melanda negeri kita, bahkan dunia ini dari awal tahun bulan Februari Maret yang lalu, kita harus melihat bahwa ini semua karena kasih dan karunia dan perlindungan Tuhan kepada kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita semua dalam keadaan baik. Bukan hanya karena sakit penyakit, bukan hanya karena pandemi, tapi akibat dari pandemi ini semua orang mengalami goncangan. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang kehilangan usaha, mungkin ada yang kesulitan keuangan, mungkin ada yang kesulitan bertemu dengan keluarga satu sama lain karena takut tertular. Goncangan demi goncangan kita alami dari awal tahun hingga saat ini. Tetapi kalau kita hari ini masih dalam keadaan baik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Kita harus percaya bahwa tahun depan akan lebih baik. Firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, mari masing-masing melihat, melakukan kilas balik apa yang terjadi sepanjang tahun ini, dari awal tahun hingga saat ini, hingga hari ini. Mari hitung berkat Tuhan, mari hitung kebaikan Tuhan, mari hitung bagaimana Tuhan menjaga melindungi kita, sehingga kita bisa menjadi bijaksana di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanyut dalam pikiran-pikiran yang negatif. Jangan berpikir, wah semuanya tahun ini jelek semuanya. Saya pekerjaan terganggu, usaha terganggu, keuangan terganggu, keluarga terganggu. Jangan lihat itu. Tetapi sekali ini, lihat bagaimana Tuhan memberkati, menjaga melindungi kita. Mari kita hitung hari-hari kita dari awal tahun hingga saat ini, sehingga kita bisa melihat, sehingga kita bisa merasakan kembali bagaimana Tuhan Yesus telah menjaga kita sepanjang tahun. Mungkin kalau kita tidak merefleksi, tidak melihat, tidak melakukan kilas balik, mungkin kita hanya terpikir segala hal yang tidak baik. Tapi malam pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita renungkan hari demi hari kita yang kita lalui dari awal tahun. Mungkin pada saat itu begitu berat, tetapi sekarang kita bisa melihat, kita bisa berdiri tegak pada saat ini, pada hari ini. Itu semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Dengan begitu, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini. Kita harus bisa mengucap syukur. Dengan kita bisa menghitung dan merenungkan hari-hari yang sudah kita lalui,
kita bisa menghitung berkat Tuhan yang tidak terhitung, kita akan bisa mengucap syukur. Karena Tuhan meminta kita sebagai anak-anaknya untuk mengucap syukur setiap saat. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi kita harus bisa mengucap syukur. Oleh sebab itu di Mazmur 90 ayat 12 mengingatkan kita agar kita bisa menghitung hari-hari kita, hingga kita bisa beroleh hati yang bijaksana di dalam mengikut Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudara kasih. Yang berikutnya ya, di ayat 13 dikatakan bahwa kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, waktu saya merenungkan firman ini, saya melihat bahwa di masa pandemi ini banyak sekali duka yang terjadi, termasuk kepada hamba-hamba Tuhan, termasuk kepada anak-anak Tuhan. Kita berdoa seperti yang dikatakan di Mazmur 90 ini. Kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama dengan iman yang penuh, ya, dengan keyakinan yang penuh, ya, bahwa Tuhan akan memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya di tahun 2021. Semua kita harus punya iman yang sama, kepercayaan yang sama, kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan akan memberikan kasih sayang pada kita tahun 2021. Kita berdoa tidak ada lagi duka untuk anak-anak Tuhan tahun 2021. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan semua dilindungi oleh kuasa-Nya. Kita berdoa cukuplah di tahun 2020 ini. Di ayat 13 dikatakan, sayangilah hamba-hambamu ya Tuhan. Mari kita sama-sama saat ini katakan, sayangilah hamba-hambamu ya Tuhan. Sayangilah anak-anakmu ya Tuhan. Kasihanilah kami semuanya. Cukuplah goncangan demi goncangan yang sudah kami lalui tahun 2020 ini, yang sudah menguji iman kami, yang sudah membuat kami jauh lebih dekat kepadamu. Dan Kau sudah melihat Tuhan bahwa anak-anakmu bisa berdiri tegak pada hari ini, semua karena kasih karunia-Mu dan kesetiaan-Mu. Mari Bapak Ibu semua renungkan, katakan dalam hati, ya, perkatakan dengan iman, tahun 2021 tahun yang penuh berkat, tahun di mana Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu yang mau saya sampaikan pada hari ini, itu di ayat 14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Bapak Ibu saudara-saudara dalam kasih, ini janji Tuhan selalu iya dan amin. Kalau kita minta maka Tuhan akan mengabulkan. Pada saat ini juga kita bersama di ujung tahun ini meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengenyangkan di tahun 2021, Tuhan mengenyangkan kita di setiap pagi hari. Sehingga ini artinya Tuhan menurunkan berkat kepada anak-anaknya. Mari katakan dengan iman, Tuhan kenyangkanlah saya dan keluarga saya, bahkan keluarga besar saya setiap pagi, sehingga kami merasakan berkat dan kasih kemurahan dari-Mu Tuhan. Katakan Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus, katakan dengan iman, katakan dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan tahun depan memberikan berkat yang berlimpah-limpah kepada kita, yang sudah melewati masa goncangan 2020, di mana kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Saya yakin percaya setiap doa kita Tuhan akan dengar. Saya yakin percaya Tuhan akan melimpahkan kasih karunia dan kemurahannya kepada kita. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, memasuki tahun 2021, pegang firman ini, berdoa sesuai dengan firman ini, untuk minta kasih karunia, berkat, perlindungan daripada Tuhan kita, seperti yang dikatakan dalam firman ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya juga mau memperkuat ya tahun 2021, bahwa tahun 2021 ini Tuhan akan memberkati kita semuanya.
Di ayat 16 dikatakan, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Di ayat 16 menunjukkan bahwa Tuhan akan memberikan bukti berkat kasih karunia-Nya kepada anak-anaknya, kepada kita semuanya, kepada hamba-hambanya. Sehingga di tahun 2021 semua anak Tuhan bisa melihat begitu besarnya kasih karunia Tuhan, begitu besarnya kebaikannya, berkatnya kepada kita. Nah, yang berikutnya di ayat 17, Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, ya, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak Ibu, ini berbicara mengenai bagaimana kita tahun 2021, ya, kita harus melakukan segala sesuatu, pekerjaan kita, usaha kita dengan sungguh-sungguh. Tetapi di atas kesungguhan itu kita harus minta kepada Tuhan supaya Dia memberkati kita dengan tangannya, meneguhkan segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Dan kita akan merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita semuanya, anak-anaknya yang setia. Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus, di tahun 2021 jangan lupa membuat sebuah rencana yang baik, karena tanpa rencana, ya, itu pekerjaan itu biasanya kurang berhasil. Jadi saya mengingatkan kepada kita semuanya, tahun 2021 sudah ada di depan kita. Setiap kita sebaiknya membuat rencana, seperti yang dikatakan di Amsal 24 ayat 6, Bapak Ibu. Karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Jadi kita memang harus membuat rencana. Jangan masuk tahun 2021 tanpa membuat rencana. Rencana apa? Apapun, mengenai rencana keluarga kita, mengenai rencana usaha kita, rencana pekerjaan kita, dan terutama mengenai rencana bagaimana kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, bagaimana kita lebih lagi melayani Tuhan. Itu yang terutama, ya. Jangan hanya membuat rencana yang terkait dengan duniawi, tetapi yang terutama adalah buat rencana bagaimana harus kita lakukan untuk pelayanan kita, untuk dekat dengan Tuhan, untuk mesbah keluarga kita, untuk segala hal yang terkait dengan hubungan kita kepada Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan akan digenapi kepada kehidupan kita dan keluarga besar kita. Dan untuk membuat rencana ini, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Yesus Kristus, ya, jangan lupa melibatkan Tuhan. Seperti yang ditulis di Yakobus 4 ayat 13 dan 15. Mari kita membaca sama-sama Yakobus 4 ayat 13 dan 15. Mari Bapak Ibu, kita membaca sama-sama Yakobus 4 ayat 13 dan 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, buat rencana, tapi ingat, harus libatkan Tuhan. Apapun rencana kita tanpa perkenan Tuhan, itu semua tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, apapun rencana yang mau kita buat untuk masuk ke tahun 2021, mari libatkan Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Dengar dan nikmati hikmat daripada Tuhan, supaya kita mempunyai rencana yang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, rencana kita akan gagal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, seperti yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 13 sampai 15, ya. Jangan buat rencana sendiri. Doakan rencananya dan ikuti tuntunan daripada Tuhan. Bagaimana caranya mengikuti tuntunan daripada Tuhan? Ya memang kita juga harus dekat sama Tuhan.
berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, bangun mesbah keluarga, nanti kita akan menerima tuntunan daripada Tuhan. Nanti kita akan menerima hikmat daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, di Mazmur 90 tadi ayat 12 sampai 17, ya, kita harus menghitung hari-hari kita untuk melihat kembali bagaimana Tuhan begitu baik kepada kita, supaya kita menjadi anak-anak yang bijaksana di hadapan Tuhan, menjadi umat yang bijaksana di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa mengucap syukur seperti yang dikehendaki Tuhan kepada kita, bukan sebaliknya bersungut-sungut, bukan sebaliknya mengeluh. Dan yang berikutnya, mari kita berdoa bersama-sama di akhir tahun ini, supaya tahun 2021 ya, Tuhan memberkati kita, menyudahi segala goncangan dan menggantikan dengan berkat kemurahan. Dia akan menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, menunjukkan berkat yang berlimpah-limpah kepada anak-anaknya dan hamba-hambanya, dan juga dia meneguhkan segala apa yang kita perbuat dengan tangan kita, sehingga apapun yang kita perbuat akan berhasil dibuat oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu, memasuki tahun 2021 harus membuat rencana. Tetapi di dalam membuat rencana, mari libatkan Tuhan. Jangan buat rencana sendiri. Libatkan Tuhan, doakan rencanamu, dan dengarkan hikmat daripada Tuhan. Sehingga setiap rencana yang kita buat, jika atas perkenan Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Mari kita menyambut tahun 2021 dengan ucapan syukur, dengan doa kepada Tuhan untuk kita bisa masuk dalam 2021 dengan penuh berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita dan kita arahkan wajah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, itu yang menyertai kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin.